Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sinuman Tani Indonesia, anak-anak muda tani Indonesia. Apa kabar di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah kalian sehat-sehat saja? Harus sehat-sehat saja, karena bagaimanapun kita harus menjaga kesehatan agar bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya akan membeberkan apa yang akan saya tanam waktu itu, karena video sebelumnya saya membuat video pengolahan lahan atau pengolahan tanah yang saya siapkan untuk sayuran saya. Nah, sekarang ini dia sayuran saya. Ya, alhamdulillah hidup walaupun tidak sesuai ekspektasi, karena bagaimanapun kami masih belajar ya teman-teman. Saya akui kalau masalah pertanian saya itu kurang, belum ada apa-apanya, tapi setidaknya saya mau belajar dan saya mau bertanam, karena saya agak prihatin kepada generasi penerus di pertanian. Itu anak-anak muda hanya berapa persen dibandingkan dengan profesi lain yang menggeluti bidang pertanian, walaupun ada, cuman tidak banyak. Mengingat seperti ini, sekarang kita petani-petani Indonesia sudah semakin tua. Kebanyakan petani di Indonesia itu hampir di atas usia semua, hampir 40, 50 dan sebagainya. Nah, itu kekhawatiran saya 20 atau 30 tahun yang akan datang kita tidak punya petani lagi. Dalam arti bukan kok meninggal, maksudnya mereka sudah terlalu tua untuk bekerja di bidang atau di sektor pertanian. Nah, harapan saya dengan video saya ini, saya akan memotivasi semua pemuda-pemuda Indonesia yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk tidak memandang sebelah mata tentang profesi pertanian. Intinya seperti itu harapan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan cerita sedikit tentang kreasi saya, yaitu tentang bertanam sayur-sayuran. Kebetulan yang saya tanam adalah bayam merah dan bayam hijau. Nah, ini semuanya bayam cabut. Nah, bisa kita saksikan dari tanaman yang kita lihat pada kesempatan pagi hari ini. Kita mengamati beberapa kekurangan dalam teknik budidayanya. Satu, tanamannya tidak merata semua. Ini dapat kita saksikan. Tanaman tidak merata, dari sini tinggi, ini pendek, sana tinggi, ini pendek, kemudian di sana agak lebat. Terus sebelah sini ini tanamannya kecil-kecil semua, sedangkan masa tanamnya sama, benihnya juga sama, pupuknya sama. Nah, ini apa yang harus kita evaluasi? Nah, yang pertama dari segi benih. Kalau benihnya sih saya belinya memang ya merek ya, cuman beda. Saya nggak akan menyebutkan mereknya, karena nanti saya dikira nanti endorse. Nah, ini yang sebelah sini, ini bayam merah itu berbeda dengan yang bayam ini. Yang jelas berbeda ya, benihnya berbeda, asal benihnya berbeda, beda merek. Nah, itu yang pertama. Ataukah kesalahannya dari benih atau dari apa, saya juga belum tahu. Yang jelas di sini pertumbuhannya berbeda dengan yang ada di sana. Tapi kalau melihat pertumbuhan tanaman yang ada di sini dan ada yang di depan saya itu berbeda. Akan tetapi dia sama benihnya, pertumbuhannya berbeda tapi benihnya sama. Nah, jadi permasalahannya bukan di benih. Nah, apa permasalahannya? Kita flashback ke belakang, kemarin kita pada saat ngolah lahan
kita memberikan pupuk yang sama, yaitu kotoran sapi yang sudah difermentasi atau sudah berumur lama, jadi bentuknya sudah seperti tanah dan siap untuk digunakan sebagai pupuk. Nah, pada saat penggunaan pupuk dasar kemarin saya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali, saya hanya menggunakan pupuk kotoran hewan, yaitu dari kotoran sapi yang sudah difermentasi. Nah, kalau kita melihat dari segi pertumbuhannya itu jelas berbeda dengan yang ada di sini dibandingkan yang ada di depan sana. Nah, kemungkinan kesalahan saya pada saat mengolah lahan itu terletak pada saat saya memberikan atau memberikan pupuknya pada siang hari ketika panas, dan saya tidak memperkirakan kalau malamnya akan hujan. Nah, karena pupuk hanya saya sebar di permukaan, tidak saya tutup. Nah, itu kesalahan saya. Mungkin itu kesalahan saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yaitu di bagian saat saya menebarkan benih. Nah, yang pertama, ternyata teknik saya salah. Jadi kesalahan saya di saat menebarkan benih, saya memanual pakai tangan saja. Ternyata salah. Bukan salah sih, ternyata kurang tepat. Saya dapat anjuran bahwa kalau nebar benih bayam seperti ini, biar lebih rata, coba campurkan dengan pupuk dasarnya. Nah, kemarin kesalahannya mungkin di situ. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, pada saat saya menebar benih, saya sama seperti kejadian seperti pupuk itu tadi. Tidak memperkirakan bahwa malamnya akan hujan lebat sekali. Nah, sudah saya nebarnya nggak rata, terus malamnya kena hujan, otomatis benih yang sudah saya sebarkan tadi akan berpindah tempat karena kena air hujan. Dan ternyata benar, paginya setelah saya lihat benih yang tadinya sudah saya upayakan untuk disebarkan secara rata, akhirnya jadi mengumpul jadi satu tempat. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang bagian sini ini mengumpul jadi satu, kemudian yang sini juga iya. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Kita mengupas kesalahan ya, bukan kebenaran. Nanti saya dikira sok pinter lagi. Nah, nah ini mengumpul di sebelah sini semua. Ini juga iya, karena kena air hujan. Tapi setidaknya nggak apa-apa lah. Yang penting langkah pertama dulu, baru menentukan 1000 langkah yang akan datang. Nah, itulah sedikit video dari saya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Mungkin itu dulu video yang saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat cerita-cerita hari ini ya. Intinya terus belajar lah. Saya pun tidak menunjukkan bahwa saya sudah ahli dalam pertanian, enggak. Cuman setidaknya saya mau belajar dan saya mau mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan. Nah, semoga kedepannya akan lebih bagus. Harapan saya, kepedulian anak muda terhadap bidang pertanian semakin tinggi ketika kita memahami bagaimana aslinya pertanian itu. Pertanian itu indah kalau kalian bisa memahami secara lebih mendalam. Mungkin itu dulu dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Tutur kata saya yang masih kurang baik, ada yang menyinggung, saya mohon maaf. Semoga kita sehat selalu, semoga wabah ini cepat berlalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sinomantani.